तुम लोग कुछ मत करना। पकड़ उसको। मार लगे भाई। बैंड बाय। Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Wanted. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Salman Khan, Ayesha Takia, Prakash Raj, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan pertandingan tinju antar wanita yang disaksikan oleh banyak orang termasuk seorang pria bernama Gani. Dia adalah bos kriminal yang menguasai sebuah daerah di Dubai. Di sana dia ditemani oleh seseorang yang tiba-tiba mengabarkan bahwa anak buahnya yang bernama Golden telah dievakuasi di Mumbai. Tak berlangsung lama, Gani kembali menyaksikan pertandingan itu. Sementara salah satu asistennya yang bernama Tony pergi menuju ke halaman belakang stadion untuk mengabarkan pada rekannya yang lain bahwa Gani akan pergi ke Mumbai besok lusa. Namun usai dia menutup panggilan, ternyata Gani sudah berada di belakangnya dan mengarahkan benda tajam ke leher Tony sampai membuatnya jatuh terluka. Cerita kembali ke 3 bulan yang lalu di Mumbai. Siaran berita mengabarkan pemerintah di sana telah bekerja sama dengan intelijen polisi di Punjab untuk memberantas kejahatan yang terjadi di Mumbai. Pria bernama Ashraf ditunjuk sebagai komisaris baru dan tengah mengadakan pertemuan dengan para polisi. Mereka membahas mengenai pria bernama Golden yang melakukan kejahatan di bawah kekuasaan pria bernama Gani. Para polisi juga membahas pria lain yang bernama Data yang dulunya pernah bekerja juga untuk Gani. Namun dia membentuk gengnya sendiri dengan skala yang lebih kecil di bawah kekuasaan pria yang bernama Siva. Dan beberapa departemen polisi bekerja sama dengan mereka hingga mereka benar-benar telah mendapatkan dukungan politik. Scene pun berpindah pada 3 pria yang tengah melakukan kesepakatan untuk menangani seorang pria yang bernama Janggis dan pria yang akan menangani itu adalah Rade. Di tempat lain, seorang pria tengah dikejar-kejar oleh sekelompok orang tak dikenal sampai dia membawa orang-orang itu ke tempat yang kosong dan mempertemukan mereka dengan pria yang bernama Rade. Di sana terjadilah perkelahian antar keduanya. Walaupun Rade sendirian, dia berhasil mengalahkan semua lawannya dengan mudah. Rade dan teman-temannya pergi ke pusat perbelanjaan. Tiba-tiba fokusnya teralihkan dengan melihat seorang wanita yang bernama Janvi di balik layar kaca. Tak lama kemudian, wanita yang dia lihat di TV itu muncul ke hadapannya. Rade sangat terpukau dan tak bisa mengalihkan pandangannya dari Janvi sampai dia bertemu untuk kedua kalinya di studio olahraga. Pandangan Rade tak lepas dari Janvi yang tengah melakukan senam aerobik. Janvi yang terganggu dengan kedatangan Rade yang dianggap sebagai pengintip segera melaporkannya kepada Srikan yang merupakan pemilik studio. Terlihat, Srikan tengah berbincang dengan salah satu teman Rade yang bernama Rajpir yang merupakan anaknya sendiri. Srikan memergoki Rade yang dilaporkan itu tengah meniru gerakan aerobik di luar ruangan. Dia memarahi Rajpir untuk tidak membawa mereka lagi ke tempatnya. Hey, क्या हो रहा है? Aerobics. दूसरी बार यहाँ इन्हें लेकर नहीं आना. Idiots. Di kantor polisi, seorang inspektur bernama Talpade sedang menguji anggota lainnya dengan angkuh. Bahkan saat ada seorang warga yang melaporkan keluhan, dia tidak mendengarkan laporan itu dengan baik. Tak sampai di situ, Talpade masih sempat melihat-lihat wanita seksi di ponselnya. Sementara itu, Janvi tengah berada di rumahnya dan berkumpul bersama keluarga kecilnya. Dia hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Laksmi dan adik laki-lakinya yang dipanggil Balu. Pagi itu, Janvi tengah merawat kuku kakinya. Tiba-tiba Balu berteriak menghampiri Janvi dan ibunya yang sedang berada di halaman rumah. Dia memberitahu mereka bahwa pacar kakaknya itu akan segera tiba. Tak lama kemudian, orang yang disebut Balu pun datang.
Pria besar itu bernama Sonu yang tertarik dengan Janvi dan dia adalah pemilik rumah yang menyewakannya kepada mereka. Laksmi saja sangat muak dengan kelakuannya, tetapi dia masih menghargai Sonu sebagai bapak kontrakan. की होती तो मैं कुछ सोच भी लेता जानू जानू she's so upset. Wah. Di tempat lain, sekelompok pria mendatangi Rade dan memintanya untuk ikut dengan mereka secara paksa. Tak ingin membuat keributan di tempat umum, dengan sukarela, Rade menuruti keinginan mereka dan menemui Golden anak buah dari Gani untuk melakukan kerjasama. Di sana dia melihat banyak sekali anggota geng dan satu-satunya anggota yang bergender wanita bernama Saina. Rade pun yang kesulitan dalam ekonomi menerima tawaran itu dan mulai bekerja di bawah perintah Gani. Janvi yang sedang dalam perjalanan ke pusat kebugaran tidak sengaja berpapasan dengan Inspektur Talpade. Talpade yang melihat Janvi dari dalam mobil segera menghentikan mobilnya dan menghampiri Janvi. Pertanyaan bertubi-tubi ditanyakan kepada Janvi, bahkan sampai alamat rumah dan nomor telepon Janvi diminta Talpade dengan alasan yang tidak masuk akal. Janvi pun segera meninggalkan Talpade dan lari ketakutan. Malam harinya, Rade berkumpul dengan geng barunya untuk melenyapkan anggota geng Data. Tapi belum sampai meluncurkan aksinya, polisi termasuk Talpade kebetulan datang ke sana membantu melerai perkelahian antara warga, tepat di mana geng Gani akan beraksi. Sempat panik dengan kedatangan polisi, Rade mengusulkan untuk menjadikannya tameng dengan mengalihkan perhatian para polisi, sementara anggota geng lainnya beraksi. Tak lama, geng Gani menyelesaikan tugas mereka, Janvi pun secara tidak sengaja kembali bertemu dengan Rade yang tengah bersama Talpade. Talpade yang melihat Janvi pun segera menghentikannya dan mencoba menyentuhnya. Rade yang sadar akan hal itu pun mencoba untuk mengalihkan lagi perhatian Talpade sampai Rade harus menerima pukulan dari kekesalan Talpade. Namun saat Talpade berusaha menceramahi Rade, Rade menyuruh Janvi untuk segera pergi diam-diam dari sana tanpa ketahuan oleh Talpade. Sesaat setelah kepergian Janvi, seseorang berteriak telah menemukan jasad di sekitar sana yang dimana penyebabnya adalah geng Gani sebelumnya. Polisi pun segera berlari ke arah suara tersebut meninggalkan Rade sendiri. Keesokan paginya, geng Data sangat kesal mengetahui bahwa salah satu anggotanya tiada karena aksi geng Gani pada kemarin malam dan memberitahu fakta bahwa orang-orangnya Gani mendapatkan dukungan dari politikus bernama Yadav. Kekesalannya tidak sampai di situ, Data menyuruh orang-orangnya membalaskan dendam untuk melenyapkan Yadav. Aksi itu pun segera diluncurkan dan surat kabar pun sudah bertebaran termasuk sampai kepada Sonu. Dia yang melihat berita itu merasa dunia sudah benar-benar hancur. Tiba-tiba Janvi berada di kejauhan dan tengah senyum ke arah Sonu. Namun saat Sonu berbalik badan, ternyata Janvi tidak tersenyum kepadanya, melainkan pada Rade yang juga ada di sana. Janvi menghampiri Rade dengan perasaan senang dan berterima kasih atas bantuan Rade pada kemarin malam. Saat sedang asik berkenalan, tiba-tiba seorang pria menyerang mereka dan melukai Janvi, lalu pergi begitu saja. Rade mengajak Janvi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Namun hal pertama yang dia saksikan di sana adalah pelayanan yang buruk dari seorang dokter kepada pasien dalam keadaan darurat. Rade menanganinya dengan sangat cepat, walaupun harus membuat sedikit keributan. Janvi pun akhirnya bisa diobati. Thanks. Cerita pun berpindah. Suatu malam, Talpade dan para polisi mendatangi rumah Janvi atas pengetahuan Talpade dari alamat yang sempat dia minta dengan embel-embel razia dan menuduh mereka menggunakan obat-obatan terlarang. Talpade ke sana hanya ingin mengetahui hal-hal yang menyangkut Janvi. Sonu yang sengaja mengintip mereka pun diketahui oleh Talpade. Talpade pun memaksa Sonu untuk menjadi mata-matanya untuk mengawasi Janvi. समझ गया Di pusat perbelanjaan, Rade dan teman-temannya mendatangi pria bernama Ganesh yang tengah mengatur karyawan di kios minumannya. Rade memukul Ganesh karena dia melupakan ibunya yang tengah bersama Rade saat itu. Tanpa sengaja, Srikan melihat kejadian itu dan segera menghampiri mereka yang dimana dia juga melihat Rajpir di sana. Sonu dan Janvi juga ternyata ada di sana. Janvi terlihat tengah membeli sesuatu, sementara Sonu mengikuti Janvi atas perintah Talpade kepadanya. Merasa dibuntuti, Janvi segera kabur dari Sonu dan tidak sengaja bertemu dengan Rade dan teman-temannya di lift. Teman-temannya yang mengerti pun memberikan keduanya ruang untuk berbicara di lift secara empat mata. क्या हुआ? एक मिनट है ना बाथरूम वगैरह
Setelah itu, Golden mengadakan pertemuan dengan Data. Rade juga ikut bersama mereka. Golden memulai pembicaraan bahwa anak buah Data sudah melewati batasnya dengan memasuki wilayah mereka. Data yang mengenali Rade pun berkata bahwa dulu Rade bekerja untuk dirinya dan sekarang malah bekerja sama dengan Gani. Namun Rade menjelaskan jika dia tidak memiliki siapa-siapa dan hanya bekerja untuk uang. Jika Data bisa memberikan uang yang lebih banyak, maka saat ini dia juga bisa melenyapkan Golden. Golden meminta kesepakatan dengan dua pilihan dari tidak memasuki wilayahnya atau memberikan salah satu anak buah mereka yaitu Siva kepada mereka. Dan yang terjadi saat itu bukanlah kesepakatan, melainkan peperangan. Yang akhirnya kemenangan berpihak kepada geng Golden. Kejadian itu segera memasuki berita dan membuat banyak orang resah. Sementara Biang Kerok dari permulaan kejadian itu tengah kasmaran dengan Janvi di kereta. Talpade yang masih mengganggu Janvi dan keluarganya tengah menghubungi Laksmi dan membicarakan sesuatu, yang mana Janvi pun terlihat terkejut mendengarnya. Balu juga harus menyaksikan kakaknya itu sampai menangis di pangkuan ibunya. Di tempat lain, Talpade melaporkan bahwa anggotanya telah tewas dalam pertemuan khusus. Namun dia tidak menceritakan bahwa penyebab anggotanya tiada itu adalah kesengajaannya sendiri. Tujuannya adalah untuk mengambil uang dari kesepakatan itu untuk dirinya sendiri dan meminta uang itu diberikan atas nama istrinya yaitu Nandini. Saat Sonu berada di jalan, dia melihat Rade sedang bermain basket bersama teman-temannya di lapangan. Mengingat Rade adalah pria yang dekat dengan Janvi dan dia memiliki perintah mengawasi Janvi, Sonu melaporkan keberadaan Rade kepada Talpade. Dengan gerakan cepatnya, Talpade pun segera menemui Rade yang bersama teman-temannya dan mengganggu kegiatan mereka. Niat hati Talpade ingin menjebak Rade, namun Rade membalikkan keadaan dengan menjebak Talpade dengan bukti-bukti korupsi yang mengarah kepada Talpade. Talpade pun panik dan lebih memilih untuk mengacuhkan setiap perkataan Rade dan pergi dari sana. तुम मुझे धमकी देने नहीं लगना चाहता हूं मैं समझा सुना बहुत जोरों से कहा Talpade pun pergi ke studio di mana Janvi melakukan kegiatan aerobik. Talpade menerobos barisan dan menyeret Janvi untuk membicarakan kelakuan Rade yang berkata kepadanya bahwa Janvi adalah milik Rade dan bisa melakukan apa saja untuknya. Malamnya setelah mendengar perkataan Talpade, Janvi menghubungi Rade dan mengajaknya bertemu esok hari untuk mengungkapkan perasaannya. Saat mereka bertemu dan Janvi berusaha mengungkapkan perasaannya, mereka diserang oleh anggota geng Data. Saat itu juga Janvi sangat terkejut mengetahui bahwa Rade adalah gangster yang tidak ragu melenyapkan nyawa seseorang. Berita di pagi hari pun kembali mengabarkan mengenai kejadian itu. Mereka tidak tahu bahwa Rade yang melakukannya dan anggota geng Golden pun sangat terkejut dengan tindakan yang dilakukan Rade. Karena dengan dia membuat geng Data kehilangan anggotanya, mereka juga harus kehilangan pemimpin mereka yaitu Golden, di mana jasadnya ditemukan di pesisir pantai karena ulah Data sendiri. Sasaran selanjutnya adalah Rade, namun Rade berhasil keluar dari pengejaran mereka dan tidak sengaja bertemu dengan Janvi. Jarak sempat tercipta di antara keduanya, namun kesalahpahaman itu diluruskan Rade untuk membuat Janvi tidak khawatir. क्या तुम कभी नहीं बदलोगे? ये जान लेना कोई गलत बात नहीं गलत Kembali ke awal adegan film. Ternyata Gani tidak memberitahu siapa-siapa akan rencananya pergi ke Mumbai setelah kematian Golden. Tony lah yang diam-diam memperhatikan dan melaporkannya pada orang lain yang membuat Gani melenyapkannya saat di pertandingan tinju itu. Karena informasi telah bocor, Data dan gengnya segera merencanakan sesuatu untuk menangkap Gani. Namun sebelum dia meneruskan rencananya, Gani sendiri sudah berada di hadapannya dan mengatakan bahwa Data sendiri yang memulai peperangan bersamanya dengan memisahkan diri dan berniat menghancurkannya. Sebelumnya, anak dari Komisaris Ashraf menerima panggilan dan memberikannya kepada sang ayah. Kabar mengenai Data yang sudah tiada pun diketahuinya dan penyebabnya adalah Gani. मैं तुमसे इसी वक्त मिलना चाहता हूं Sementara di rumah Janvi, Sonu masih saja mengintili Janvi dan secara tidak sengaja dia mendengar perkataan Janvi yang membuatnya merasa kecil. Telepon di rumah mereka pun berdering dan yang mengangkat telepon itu adalah Sonu. Ternyata yang menghubunginya adalah Talpade. Mengetahui yang mengangkat teleponnya adalah Sonu, dia menyuruhnya untuk memberikan telepon kepada Laksmi.
Talpade merencanakan untuk menghancurkan mereka dengan orang-orang suruhannya. Orang-orang itu berpura-pura menerobos masuk ke rumah Janvi dan membuatnya dipermalukan agar saat Talpade datang bak pahlawan, Janvi menerima tuntutan Talpade mengenai tidak akan ada keluarga yang mau menerima Janvi sebagai menantu. अब यही लगेगा तेरा रेप हो गया अब कौन करेगा शादी इससे Balu berlari menemui Rade untuk meminta bantuan. Rade yang mendengar itu langsung pergi ke rumah Janvi. Melihat Janvi dengan keadaan yang mengkhawatirkan, Rade pun sangat kesal dan segera membalaskan dendamnya untuk Janvi. Rade mendatangi salah satu klub malam dan menemui Talpade yang tengah bersenang-senang di sana. Rade mempermalukannya dengan memukulnya dan menghajarnya berkali-kali, namun dengan ikatan kain yang menutupi wajahnya. Talpade tidak tahu kalau yang melakukan itu kepadanya adalah Rade. Sebelum Talpade membuka ikatan kain itu, Rade sudah lebih dulu pergi dan mengancam Talpade lewat telepon. कौन कौन था कौन उसने एक चम्मच खून का भी नहीं बचेगा Rade pun bertemu dengan Gani untuk pertama kalinya. Gani langsung memberikan posisi golden kepada Rade dan memberitahu akan rencananya melenyapkan menteri yang akan berkunjung sebagai tamu utama pada tanggal 14 di Hari Anak dengan meledakkan bom di sekitarnya. Namun Rade tidak setuju karena jika itu dilakukan, maka banyak orang yang tidak bersalah ikut terluka. Di tengah perdebatan mereka, Ashraf dan para polisi menangkap Gani dan menyiksanya di tempat lain. Menteri pun menghubungi Ashraf dan bertanya kepadanya apakah dia telah menangkap Gani. Namun Ashraf berbohong bahwa dia tidak melakukannya. Rade pun membicarakan hal itu dengan Rajpir bahwa Gani tidak mungkin ditangkap oleh polisi ke jeruji besi. Di tengah percakapan itu, Rade menghindari Janvi yang kebetulan ada di sana. Dia berbohong tentang keberadaannya, namun Janvi berhasil menemukannya. Gani yang masih berada di posisinya masih terus disiksa dan didesak oleh Ashraf dan anak buahnya. Gani mencoba membuat kesepakatan dengan Ashraf, namun ditolak mentah-mentah. Bahkan Gani berusaha keras untuk tidak tidur karena takut nyawanya melayang tiba-tiba. Saking diawasinya gerak-gerik Gani, orang-orang yang menunggu Gani yang tak kunjung tertidur pun malah membuat mereka yang tertidur. Kesempatan itu digunakan Gani untuk kabur dari sana, namun dia berada di tengah-tengah lautan dan tidak bisa kemana-mana. Para anggota Gani yang masih tersisa pun berusaha menolong Gani dengan merencanakan menculik Putri Ashraf dan mengancamnya. Apabila dia tidak membebaskan Gani, maka rekaman video yang mereka berikan kepada Ashraf akan disebarluaskan. Ashraf pun menyaksikan rekaman itu yang berisi putrinya yang menjadi objek pemerkosaan. Ashraf menjadi sangat marah dan akhirnya membebaskan Gani demi putrinya. Namun kesepakatan itu dilanggar atas perintah Gani. Rekaman itu pun tetap disebarkan. Rade yang mengetahui itu menampar Sania berkali-kali karena telah menjatuhkan harga diri sesama wanita. Rade sangat marah, namun Rajpir dan teman-temannya berhasil menahan dan menenangkan Rade. Bersamaan dengan itu, Janvi yang sedang bersama adiknya di dalam kereta mengalami gangguan dari beberapa pria yang berusaha menyentuh Janvi. Dengan sigap, Balu menghubungi Rade dan melaporkan hal itu kepada Rade. Rade dengan secepat mungkin berhasil memasuki kereta demi menyelamatkan Janvi dan Balu dari gangguan mereka. Janvi sangat senang dengan kehadiran Rade dan berlari memeluknya setelah Rade berhasil mengusir keluar para pria yang mengganggunya tadi. Putri Ashraf itu masih berada dalam kurungan Gani dan anggotanya. Mereka yang belum puas mempermalukan Ashraf berencana melakukan sesuatu lagi kepada putrinya. Namun Putri Ashraf itu membocorkan informasi mengenai salah satu anggota Gani yang adalah mata-mata ayahnya yang akan menghancurkan Gani sendiri. Gani dengan kasar mendesak Putri Ashraf itu untuk memberitahu siapa orangnya. Namun belum sempat menjelaskannya dengan detail, Putri Ashraf kehilangan kesadarannya karena obat bius yang diberikan kepadanya oleh anggota geng Gani. Talpade ternyata berada di bawah kuasa Gani. Gani segera mencari tahu informasi mengenai siapa yang dimaksud pensiunan polisi yang dikatakan Putri Ashraf sebelumnya. Talpade pun mencari data mengenai Srikan, pensiunan polisi yang dimaksud, dan berhasil menemukannya dan melaporkannya kepada Gani. Gani pun segera bertindak dengan mendatangi keberadaan Srikan di studio olahraganya.
Gani membawa Rajbir yang sudah dipukuli itu ke hadapan ayahnya. Srikan juga berusaha melindungi Rajbir. Namun atas keegoisan Gani, tanpa ampun dia melenyapkan Rajbir di hadapan Srikan. Srikan yang sangat panik pun tidak sadar bahwa dia memanggil Rajbir yang sudah tidak sadarkan diri itu dengan panggilan Ajay. Gani yang terkejut bahwa yang telah dia lukai itu bukan Rajbir melainkan Ajay, kembali mendesak Srikan untuk memberitahu di mana Rajbir yang asli. Ajay ternyata bukanlah Rajbir dan bukanlah anak kandung dari Srikan yang dimaksud. Ternyata Rajbir yang mereka cari adalah anggota yang sangat mereka percayai, yaitu Rade. Rade adalah putra kandung Srikan yang bernama asli Rajbir. Dia selama ini menyamar sebagai Rade. Dengan sangat bangganya Srikan menjelaskan detail tentang putranya itu. Gani yang merasa tidak bisa disentuh oleh putra kebanggaannya itu bersikap sombong. Namun Srikan memberitahu fakta bahwa Rajbir lah yang memaksa Gani untuk datang ke sini dan kedatangan Gani bukanlah atas kehendak Gani sendiri. Rade yang kita kenal itulah yang telah melenyapkan Golden dan bukanlah Data. Fakta itu membuat Gani tercengang dan pada akhirnya melenyapkan Srikan dengan beberapa peluru di tubuhnya. Kabar atas kematian Srikan dihadiri oleh para polisi, dan Gani bersama anak buahnya datang untuk melihat siapakah Rajbir yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Rade alias Rajbir itu muncul dan berlari untuk melihat jasad ayahnya, diikuti oleh Ashraf dan polisi lainnya. Talpade, Gani, dan orang-orang di balik semua ini sangat terkejut mengetahui bahwa Rade adalah ancaman yang sebenarnya bagi mereka. Ashraf memberi semangat kepada Rade untuk membalaskan dendamnya kepada Gani. Gani pun masih tertuju kepada rencananya, walaupun Rade sudah tahu semuanya, dan dia tetap akan menjalankan aksinya untuk menyingkirkan menteri pada tanggal 14 nanti. Namun sebelum itu, Rade yang melihat Talpade ada di sana pun menyeret Talpade pergi bersamanya menuju mobil polisi. Rade yang masih baik pun memberi pilihan kepada Talpade untuk meneruskan tugas Talpade yang sebenarnya sebagai polisi, atau kehilangan kedudukan polisi itu sendiri. Namun Talpade masih berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan Rade pun mendesak Talpade untuk memberitahu di mana posisi Gani berada. Tak lama, Gani pun menghubungi mereka, dan akhirnya mereka tahu di mana Gani berada. Gani dan anggotanya berada di pabrik kosong. Saat Talpade yang sudah terlepas dari ancaman Rade pun menghubungi Gani, dan mengabarkan bahwa Rade sudah ada di sana. Belum selesai mendengarkan perkataan Talpade, salah satu anggota Gani terluka dengan kampak yang tiba-tiba melayang menancap ke kepalanya. Gani dan para anggotanya pun berpencar untuk menangkap Rade, namun satu persatu berhasil Rade lenyapkan. Talpade ikut serta dalam pengepungan Gani, namun dia tidak berhasil menyentuh Rade sedikit pun. Yang Rade lakukan pertama kali setelah berhasil menyelesaikan sebagian orang-orang di sana adalah menyelamatkan Putri Ashraf yang masih menjadi tawanan Gani. Saat berhasil menyelamatkannya, Rade kembali menemui Gani. Gani sempat melontarkan perkataan bahwa Rade bukanlah manusia yang berperikamanusiaan, yang padahal Ganilah yang seperti itu. Belum sempat menyelesaikan ocehannya, Rade menyayat lehernya dan seketika Gani pun tewas. Satu-satunya orang yang tersisa adalah Talpade. Talpade yang menyaksikan kematian bosnya menghampiri keduanya. Saat merasa terancam, Talpade berusaha melenyapkan Rade. Namun Rade jauh lebih cepat dan melenyapkan Talpade terlebih dahulu. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Wanted. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.